buat yang udah datang di kelas pada kesempatan kali ini 60 peserta luar biasa. Oke, selamat datang. Oke, semoga bisa mengikuti kelas pada kali ini dengan lancar ya. Sebelum kita buka, oke, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Oke, berdoa dimulai. Oke, baik, berdoa selesai. Oke, terima kasih teman-teman gitu. Oke, sebelum kita mulai, saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rere. Saya adalah salah satu admin dari Sudut Bahasa dan saya di sini yang akan memandu ya kelas pada malam hari ini kayak gitu ya. So, teman-teman sudah siap ya buat ikut kelas kali ini ya? Kalau udah siap, teman-teman bisa kirim reaction-nya dong atau bantuin komen di chat atau di kolom obrolan ya teman-teman dari mana asalnya, namanya siapa, say hey dulu boleh ya. Oke. Oke. Halo teman-teman. Oke, makasih yang udah komen dan kirim reaction. Oke. Untuk selanjutnya terima kasih juga selain buat peserta yang udah ikut, terima kasih juga buat yang udah support kelas gratis kali ini, yaitu media partner kita Info Pelatihan Gratis, yaitu akun yang share info-info pelatihan ataupun kelas yang gratis ya. Jadi teman-teman kalau misal mau hunting kelas-kelas gratis selain kelas tes BUMN ini, teman-teman bisa cari di info pelatihan gratis. Oke. Selanjutnya kenalan dulu ya sama Sudut Bahasa. Mungkin teman-teman kemarin udah juga dengar dikenalkan dengan Sudut Bahasa. Oke, jadi Sudut Bahasa itu teman-teman tempat belajar bahasa Inggris. Untuk saat ini kita menyediakan berbagai level pembelajaran bahasa Inggris, BUMN masuk, atau teman-teman kalau mau tes TOEFL juga bisa, kita menyediakan kelasnya. Atau buat teman-teman yang udah bekerja gitu, atau nanti sudah akan keterima di BUMN ya, amin, dan di perusahaan tersebut membutuhkan skill bahasa Inggris, kami juga sediakan kelas speaking ataupun writing. Oke, jadi lengkap ya teman-teman kelas-kelas yang ada di Sudut Bahasa. Teman-teman bisa chat admin buat nanya-nanya ya. Oke, setelah itu, kelas ini dilaksanakan 3 hari berturut-turut ya, dan hari ini adalah hari kedua. Oke, materi hari ini yang bakal kita bahas yaitu materi reading. Oke, next slide kakak. Oke. Jadi teman-teman, kelas kita cuma 3 hari nih. Oke, cuma 3 hari. Bagi teman-teman yang merasa belum cukup atau masih butuh latihan lagi, oke, teman-teman bisa ikut kelas tes bahasa Inggris BUMN versi preparation. Preparation itu maksudnya apa? Maksudnya kita di sana belajar trik dan tips untuk mengerjakan soal. Jadi materi latihan seperti itu ya. Jadi di situ kita diasah lagi biar lebih mahir, biar teman-teman di sini keterima semoga ketika tes BUMN ya. Amin. Oke. So, di sini apa aja yang bakal teman-teman dapetin di kelas BUMN ini? Yaitu yang pertama, benefitnya teman-teman bakal dapat gratis 2 kali simulasi tes bahasa Inggris BUMN. 2 kali free ya, nggak ada biaya tambahan di situ. Kemudian yang kedua, bakal dapat e-book tips dan strategi lolos BUMN. Oke, jadi dapat tips dan triknya juga, dapat free tesnya juga. Pertemuannya itu 5 kali pertemuan full via Zoom. Durasinya 1,5 jam, lumayan lama, 1,5 jam kayak gitu. Kemudian dapat e-sertifikat, dapat e-sertifikat buat kelasnya. Teman-teman kalau misalkan belum paham gitu, karena apa namanya, ada nomor-nomor atau poin-poin yang belum paham, teman-teman dapat recording. Jadi kalau teman-teman belum paham bisa play ulang recordingnya kayak gitu.
Oke, selain itu pengajarnya berpengalaman mengajar bahasa Inggris khususnya buat BUMN gitu. Jadi teman-teman nggak akan rugi ketika join kelas ini. Ini pas banget seperti yang teman-teman butuhin. Bonus lagi akan ada sesi seminar beasiswa kayak gitu. Oke, kemudian pilihan jam belajarnya itu malam kalau teman-teman sibuk, siangnya ada aktivitas ya. Ini pas banget kelasnya itu malam jam 7 sampai jam 8.30. Oke, nah jadi teman-teman siangnya bisa melakukan aktivitas lain, malamnya belajar buat tes bahasa Inggris BUMN. Oke, di sini ada spesial, penawaran spesial banget khusus yang join kelas ini, yaitu harga yang dari 459 turun drastis menjadi 99.000 saja. Dengan syarat teman-teman daftarnya dari durasi 3 sampai 8 Juli. Sekarang udah tanggal 4. Jadi tinggal 4 hari lagi ya teman-teman ya. Oke, segera daftar, hubungi langsung admin kelas bahasa. Ya, langsung personal chat dan bilang, "Kak, mau daftar tes bahasa Inggris BUMN yang versi preparation-nya," kayak gitu. Oke, 4 hari lagi. Kalau udah di luar melebihi tanggal 8 harganya naik 100.000 teman-teman, sayang banget ya. Naik 100.000 menjadi Rp199.000 gitu. Daripada ketinggalan, keburu hangus promonya, teman-teman mending daftar sekarang-sekarang aja. Oke, book dulu kelasnya ya. Oke, sebelum penuh kayak gitu. Oke, kemudian kalau misalkan tanggal 9 sampai 10 Juli periode daftarnya, tadi sudah saya sebutkan dia naik 100.000 gitu ya. Nah, kelasnya bakal mulai kapan nih, Kak? Kelasnya bakal mulai tanggal 10 sampai 15 Juli 2023. Ya, jadi 5 hari gitu. 5 hari kelas, kemudian 2 kalinya tes simulasi free gitu, dapat sertifikat, nilainya di-share. Bebas share recording ya, kurang apa lagi. Teman-teman buruan daftar, buruan chat ke adminnya sekarang juga. Kayak gitu. Oke, teman-teman kalau misalkan masih kepo ya atau masih belum paham tentang sudut bahasa atau tes bahasa Inggris BUMN tuh kelasnya kayak gimana sih? Belum paham nih, mau tanya-tanya lebih lanjut boleh banget kasih pertanyaannya di kolom komentar, nanti kalau waktunya cukup akan Kak Rere bantuin jawab gitu ya. Oke. Oke, selanjutnya teman-teman, kita langsung aja serahkan ke pemateri kita, yaitu Mr. Freddy yang akan menjelaskan tentang materi kali ini ya, yaitu tentang reading comprehension test. Oke, buat Mr. Freddy, halo Mister. Halo Kak Rere. Oke, silakan Mister, dipersilakan untuk memulai materinya. Oke, thank you. Oke, sebelumnya Kak admin ya, berikan saya akses untuk share screen ya. Oke, baik. Saya share screen terlebih dahulu, teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat malam ya. Selamat datang kembali di pertemuan kedua kelas trial ya untuk persiapan BUMN. Bagi teman-teman yang hari ini sudah meluangkan waktu, terima kasih banyak dan juga semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa berkah dan juga bermanfaat untuk semuanya. Oke, sebelumnya perkenalkan yang baru gabung mungkin ya. Perkenalkan saya Mr. Freddy. Saya adalah S2 double degree dari Universitas Brawijaya dan juga NBUS Taiwan. 6 tahun pengalaman mengajar di kampus Inggris Pare dan juga pernah mendapatkan beasiswa unggulan double degree dan juga international college di NBUS Taiwan. Nah, hari ini adalah hari terakhir ya, jadi minta tolong teman-teman bisa lebih fokus untuk pengerjaan soalnya hari ini ya. Oke, langsung aja untuk rules-nya. Yang pertama, minta tolong teman-teman on cam ya. Jadi supaya saya dan juga beberapa teman-teman admin yang ada di sini bisa tahu teman-teman bisa fokus atau benar-benar mengikuti proses pembelajaran hari ini. Terus kemudian minta tolong off mic ketika saya mengajar ya. Jadi supaya tidak terganggu juga teman-teman yang sudah fokus dan konsentrasi untuk pembelajaran. Yang ketiga adalah background Zoom-nya bisa dipakai bagi yang menggunakan personal komputer atau menggunakan laptop ya. Itu bisa dipakai background-nya, tapi kalau menggunakan HP berarti ya nggak apa-apa, nggak pakai Zoom. Terus kemudian yang nggak pakai background maksudnya ya.
Nah, yang keempat adalah fokus on the content ya. Jadi minta tolong teman-teman fokus terhadap konten yang saya sampaikan saja ya. Jadi nanti kalau misal ada pertanyaan yang di luar tentang konten saya bisa ditanyakan langsung ketika ada sesi Q&A di akhir. Terus kemudian yang selanjutnya participant can contribute. Jadi teman-teman di sini seperti yang saya sampaikan bahwasanya saya sebagai partner belajar teman-teman bukanlah orang yang paling pintar, tapi di sini saya sharing aja ya, sharing yang mana saya dapatkan selama belajar di kampus Inggris dan juga selama saya mengikuti proses seleksi dari BUMN. Terus kemudian yang selanjutnya adalah feel free to ask. Jadi teman-teman silahkan untuk bertanya apapun yang berkenaan dengan konten yang saya sampaikan hari ini, gitu ya. Terus kemudian dilarang sara ya, jadi dilarang mengucapkan sesuatu yang memang tidak sopan ya. Karena kita konteksnya adalah belajar, jadi harapannya sopan santun itu juga dijunjung tinggi di sini. Yang selanjutnya adalah bagi teman-teman yang belum merubah ini formatnya ya. Jadi bisa menggunakan format nama underscore ketus gitu ya. Jadi nanti ketika saya memanggil teman-teman atau mungkin ada yang mau menanyakan sesuatu, saya bisa memanggil nama panggilannya teman-teman aja gitu. Oke. Selanjutnya jadi supaya lebih mempersingkat waktu juga ya karena waktunya terbatas, jadi kita langsung aja ke materinya ya. Seperti yang saya sampaikan kemarin, hari ini saya juga akan menjelaskan tentang prediksi soal BUMN 2023 yang saya dapatkan dari soal tahun sebelumnya, yaitu batch 2 2020 ya, 22 ya. Oke. Yaitu tes tahap kedua, tes bahasa Inggris yang mana itu sudah muncul hasilnya kemarin, ya tanggal 3 Juli kemarin, tepat tanggal 3 Juli hasil TBI-nya bukan hasil TBI ya. Lolos TKD lanjut ke TBI itu 3 Juli ya, dan juga perankingannya sudah ada. Terus kemudian kemungkinan besar tes online tahap keduanya dilaksanakan tanggal 16 sampai 20 Juli 2023. Yang mana ini kalau sekarang udah tanggal 4 ya, jadi teman-teman masih memiliki waktu kurang lebih 12 hari untuk mempersiapkan tesnya. Gitu ya. Jadi harapannya dipersiapkan matang-matang ketika memang merasa masih belum cukup ya, jangan sampai ngerasa rugi dan juga kecewa ya, kecewa di akhir gitu. Jadi mumpung masih ada waktu, silakan bisa dipersiapkan matang, terutama mengikuti program persiapan tes bahasa Inggris BUMN, ya. Terus kemudian untuk jenis soalnya, ini sudah saya highlight kemarin ya, sudah saya bahas. Jadi kita langsung fokus kepada reading comprehension, yang mana soalnya 45. Ya, jumlah soalnya ada 45 soal dengan durasi waktu 50 menit. Jadi hampir mirip kayak punyanya TOEFL. Kalau TOEFL itu adalah 50 soal 55 menit, tapi kalau miliknya BUMN itu 45 soal 50 menit. Jadi rata-rata 66,7 detik soalnya. Gitu ya. Oke, lanjut aja ke strategi umum. Jadi ada strategi umum ketika kita ngomongin tentang reading ya. Ngomongin tentang reading comprehension. Sebenarnya tidak jauh beda ketika saya meriset soal-soal di BUMN dengan TOEFL ya. Jadi triknya itu hampir mirip ya. Malah dikatakan TOEFL itu lebih tinggi. Kalau teman-teman sudah pernah belajar TOEFL, maka untuk mengerjakan readingnya BUMN itu saya rasa lebih mudah ya. Karena kemarin coba saya lihat beberapa level vocab-nya itu masih di bawah dari C1. Jadi masih B1, B2. Kalau di TOEFL kan kadang ada yang C1, ada yang C2 juga. Level vocab-nya paling tinggi. Yang pertama, karena kita mengerjakan 45 soal, maka yang dinamakan sebagai pembiasaan membaca artikel bahasa Inggris setiap hari itu dikatakan sebagai hal yang wajib, ya, tidak bisa ditinggalkan. Jadi kalau selama ini teman-teman misal scroll dari TikTok ataupun Instagramnya, sosial medianya itu sering follow beberapa akun yang bahasa Indonesia, silakan dirubah. Yes, sisakan waktu lah untuk cari akun-akun tentang bahasa Inggris ataupun akun-akun yang membahas tentang full speaking gitu ya. Jadi supaya apa? Teman-teman itu terbiasa dengan bahasa Inggris. Karena reading itu balik lagi pembiasaan teman-teman. Jadi kalau teman-teman terbiasa, maka kemampuan konsentrasi, ketahanan membaca, dan juga cara highlight informasi penting itu akan terlatih. Dan itu benar-benar saya terapkan di dalam pembelajaran kelas reguler ya. Saya selalu memberikan beberapa artikel yang mana si peserta pembelajaran itu saya tugasin. Oke, hari ini tugasnya adalah membaca ini, silakan besok waktu kelas presentasikan ke saya. Itu kayak gitu sistem pembelajaran reading ya. Jadi harapannya itu peserta juga bisa terpaksa ya. Jadi kayak dipaksa belajar karena merubah mindset ya. Jadi kalau konsepnya di dalam istilahnya bahasa Inggris itu learn to unlearn. Jadi coba belajar ataupun merubah kebiasaan lama yang itu mungkin tidak cocok lagi
untuk diterapkan saat ini gitu. Jadi harus unlearn ya. Jadi teman-teman harus dipaksa gitu ya. Jadi harus keluar dari zona nyaman. Nah, di sini sudah saya tuliskan beberapa jenis artikel yang bisa dicari di Google Chrome ya. Jadi bisa dicari di Google-nya teman-teman ataupun search engine yang lain. Itu bisa mengunjungi The Guardian yang pertama. The Economist bisa. The Jakarta Post bagi teman-teman yang pengen tahu update informasi tentang Indonesia tapi dalam bahasa Inggris. Terus kemudian ada Breaking News English. Ini malah keren lagi, Breaking News English itu di dalamnya selain kita mendapatkan artikel, kita juga bisa belajar banyak hal tentang skill bahasa Inggris. Ada listening, ada structure, ada reading, terus bahkan ada vocab juga di situ. Itu yang Breaking News English. Terus kemudian ada British Council. Ini update-update informasi tentang ya sesuatu yang sering teman-teman temui di keseharian. Itu British Council ini. Terus kemudian cara belajarnya gimana? Cari tahu makna vocab-vocab yang sulit dan pahami konteks bacaannya. Nah, gitu ya. Kadang ada vocab-vocab yang mana misal nih, saya kasih contoh, dia itu vocabnya maknanya berbeda tergantung di dalam konteks kalimatnya. Gather, selama ini kita menganggap maknanya adalah berkumpul. Namun, ketika berada di konteks yang lain, gather itu bisa bermakna understand atau paham. Ya, misal I gather the lesson because I attend the class every day. I attend the class every day, so I gather. Nah, gitu ya. Nah, kata-kata I gather itu bisa bermakna understand, bukan berkumpul. Jadi tergantung konteksnya. Nah, gimana cara taunya ini vocab-vocabnya itu maknanya ini? Teman-teman bisa mengunjungi, kalau ini ya, biasanya kalau saya belajar itu bisa pakai Cambridge Dictionary. Ya, teman-teman coba belajar bahasa Inggris menggunakan makna bahasa Inggrisnya langsung gitu ya. Bisa pakai Cambridge Dictionary atau Merriam-Webster. Ya, bagi teman-teman yang pengen cari kamus yang memang mencari informasi vocab bahasa Inggris menggunakan makna bahasa Inggris itu sendiri. Itu bisa menggunakan ini, Cambridge Dictionary atau Merriam-Webster. Untuk apa? Untuk tahu vocab-vocab yang mana memiliki makna lain berdasarkan level vocabnya. Itu ya. Yang selanjutnya, pahami strategi main idea, stated and unstated detail question. Terus kemudian ada pronoun reference, ya, pronoun reference yang mana itu yang sering ditanyakan di soal-soal BUMN. Ya. Terus kemudian ada vocabulary question dan juga terakhir where question. Maksudnya where question gimana? Jadi ada pertanyaan yang menanyakan lokasinya informasi itu di line berapa atau informasi terdapat di paragraf keberapa. Itu where question namanya. Terus kemudian yang ketiga, baca dulu soalnya sebelum masuk passage-nya. Ini penting banget karena banyak banget dari peserta itu ngerasa alah nggak penting itu baca soalnya dulu. Aku langsung aja gasak aja di passage-nya langsung gitu. Jadi langsung passage-nya itu dibaca banget. Padahal teman-teman lupa bahwasanya untuk mengerjakan soal reading itu memiliki waktu ya. Ada durasi waktu yang limit ya, limited time di situ. Waktunya terbatas ya. Jadi jangan sampai menghabiskan waktu yang sia-sia membaca passage-nya secara full. Jadi saya lebih menekankan baca soalnya dulu untuk mencari informasi pentingnya. Yang keempat adalah gunakan teknik skimming. Apa itu skimming? Skimming adalah teknik membaca cepat untuk mencari ide pokok kalimat. Ya, ide pokok bacaan gitu. Terus kemudian teknik scanning. Apa itu scanning? Yaitu teknik untuk mencari informasi penting saja. Nah, ini biasanya digunakan ketika soal-soal yang stated atau unstated detail question. Ini ya. Terus kemudian yang kelima, jangan membaca semua isi passage-nya. Cukup scanning dengan hati-hati pada bagian yang ditanyakan oleh soal saja. Ya, ini yang penekanan pada bagian ini tadi, nomor 3. Yang terakhir, sering berlatih manajemen waktu pengerjaan soal. Misal jika real test-nya, ini real test bisa TOEFL ataupun BUMN ya, waktu yang dibutuhkan itu adalah 66,7 detik per soal, ini saya contohkan yang BUMN tadi, maka latihannya, ini masih ada 12 hari ya, jadi latihannya adalah gunakan 40 detik per soal. Nah, termasuk hari ini, saya bukan menggunakan countdown timer yang 30 detik kemarin, bukan, tapi menjadi 40 detik hari ini. Ya, gitu ya. Karena durasi waktunya lumayan, ada 1 menit lebih ya. Kenapa dibuat 40 detik? Tujuannya adalah ada waktu sisa untuk mengerjakan soal-soal yang lebih sulit, dan yang kedua adalah memiliki waktu untuk koreksi lagi. Minimal ada 5 menit lah. Waktu di akhir setelah 45 soal selesai ya, teman-teman bisa ngecek ulang. Yang mana yang kira-kira teman-teman tadi kira-kira masih ragu gitu untuk jawabannya, gitu ya. Oke.
kita lanjut aja ya. Ini tadi strategi umum. Yang mana ini akan saya ajarkan di kelas preparation ya, BWN preparation tanggal 10 sampai 15. Ini akan saya bedah masing-masing. Oke, kita lanjut aja ya. Nah, di sini saya sudah memiliki banyak soal. Nanti teman-teman langsung mengerjakan aja. Ini akan saya berikan waktu 40 detik untuk mengerjakan. Oke, ini ya. Sudah siap? Kita langsung aja ya. Jadi saya berikan waktu 40 detik untuk mengerjakan soal ini. 40 detik dimulai dari sekarang. Oke, silakan. Oke, time is up. Oke, sudah selesai ya. Oke, silahkan. Bagi yang mau on mic, silahkan langsung bisa memberikan ini ya, raise hand langsung atau langsung on mic nggak apa-apa. Atau menjawab di kolom chat nggak apa-apa. Ya, seenaknya teman-teman aja, senyamannya teman-teman. Oke, silahkan. Jawabannya apa? Oke, banyak yang Charlie ya. Oke. Dari teman-teman ada yang mau mengutarakan jawaban untuk alasannya kenapa? Ada? Oke, nggak ada ya. Oke, kalau tidak ada saya langsung bahas aja. Kalau di sini pertanyaannya adalah the question view regarding reducing greenhouse gas emission is that apa gitu kan. Maknanya adalah berdasarkan pandangan si penulis tentang cara mengurangi emisi gas pada rumah kaca itu seperti apa, bahwa seperti apa gitu ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya berarti kan dia menggunakan sistem scanning dan juga skimming ya. Karena pandangan author. Jadi kayak di sini itu kita kalau menggunakan teknik scanning itu kurang tepat ya. Kita kayak mencari ide pokoknya sebenarnya di sini itu. Kalau kita lihat di sini, ide pokok bagaimana cara mengerjakannya. Jadi teman-teman coba baca secara cepat aja. Bagian mana di antara paragraf 1, 2, 3, dan 4 itu yang sering dimention ya, sering dimention oleh si autorsnya, yang mana berkenaan dengan cara mengurangi greenhouse gas emission. Kalau kita lihat dari paragraf pertama di sini, green plants use lights to transform carbon dioxide absorbed from the atmosphere, bla bla bla, sampai ke ini, the process is called photosynthesis. Berarti di sini masih membahas tentang adanya green plants. Oke. Yang kedua, forester bla 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 ini sampai ke belakang, annual greenhouse gas emission that cause global warming. Masih menggunakan sistem yang mana ada forestnya lagi di sini. Ya ini ya. Jadi kayak sama-sama masih membahas tentang green dan juga ada forestnya juga untuk menangani adanya gas emission itu tadi ya. Terus kemudian di sini forest are disappearing so fast in Indonesia. Jadi dia kayak membahas tentang adanya ini banyak yang mungkin ada pengundulan hutan dan juga lain-lain gitu ya, karena itu menyebabkan tingginya adanya gas emisi di atmosfer gitu ya. Terus kemudian the good news is they are protecting forest. Nah, dia juga menyebutkan lagi protecting forest. Dia bisa untuk menangani reducing emission from deforestation and forest degradation. Jadi kalau kita lihat dari pilihan jawabannya ini yang alpha, awareness rising necessary. Jadi keperluan untuk meningkatkan kesadaran masing-masing. Nah, ini tidak dibahas di soal ya, di PCS-nya. Jadi kita eliminasi dulu. Yang Bravo masih funding, jadi kayak pembiayaan secara besar-besaran itu tidak dapat dihindari. Jadi maksudnya adalah funding itu perlu gitu. Jadi, nah sedangkan di sini tadi ini tidak membahas sama sekali tentang itu. Jadi kita eliminasi juga. Ya, kita bisa menggunakan sistem eliminasi itu, teman-teman. Yang delta, fauna conservation is critical. Kalau kita lihat di sini fauna,
Sedangkan tentang ini tadi kan flora ya, forest ada green plants kan. Forest di sini kan flora ya, bukan fauna ya, bukan konservasi fauna. Jadi kurang tepat juga. Yang ini, yang E ya, yang I ya. Deforestation is vital ya. Jadi penggundulan hutan itu sangat penting ya. Penggundulan hutan itu sangat penting gitu ya. Nah, sedangkan ini berarti kan sangat-sangat ini ya, berkebalikan dengan maksud dari pertanyaannya. Ya, bukan penggundulan hutan di situ yang dimaksud ya. Jadi kita eliminasi juga. Jadi satu-satunya jawaban adalah keeping forest green is the key. Nah, jadi jawabannya adalah yang Charlie di situ. Jadi intinya cara mengerjakan main idea adalah cari yang mana itu sering dibahas di setiap paragrafnya. Kalau di situ dia cuma dibahas di paragraf salah satu paragraf aja, jangan dipilih. Karena itu bukan dinamakan sebagai ide pokoknya. Ya, gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, cukup jelas ya. Oke, kalau cukup jelas kita langsung aja masuk ke passage berikutnya. Oke, silakan. Waktunya adalah 40 detik dimulai dari sekarang. Oke, time is up. Silakan, bagi yang mau menjawab langsung boleh, atau jika mau memberikan jawaban di kolom komentar juga boleh. Silakan, teman-teman. Saya tunggu dulu ya. Oke, silakan. Masih belum ada jawaban. Oke, ada yang sudah memberikan jawaban di sini? Oke, Charlie Delta. Oke, Delta Charlie yang E sekarang. Oke, ada Bravo, yang Alpha belum ada. Oke, siapa yang di sini? Jadi di antara semuanya Bravo, Delta, Charlie. Oke. Oke, silakan Bravo, Delta, Charlie. Oke. Ada yang jawab Charlie juga. Oke. Sudah? Tidak ada lagi? Oke, ada yang mau menjadi relawan untuk menjawab? Oke, kalau tidak ada, kita bahas ya. Oke, in line 11, little most nearly means. Jadi maksudnya di sini adalah di baris ke-11. Coba kita lihat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ke-11. Oh, 10 teman-teman ya, karena berubah ternyata di bagian ini ya. Di line 10 ya, bukan 11 ya di sini ya. Jadi little yang di sini maksudnya. Oke, jadi most nearly means. Jadi paling mendekati maknanya dengan apa di bagian ini, gitu ya. Jadi kita kalau sudah dikatakan itu di line 10 atau 11 di sini, maka kita fokus aja pada bagian ini. The Arabs bred a little desert horses that small and swift. Nah, untuk mencari jawaban yang berkenaan dengan kayak seperti ini, atau vocabulary question kayak gini ya. Jadi teman-teman cari aja di bagian kalimat utamanya ini. Kalau kita lihat di sini ya, ada little desert horses that small and swift. Yang mana kecil dan swift itu apa teman-teman? Kalau teman-teman mungkin pernah tahu ada salah satu merek mobil Swift ya, itu dia kecil anggun gitu ya. Jadi kayak anggun gitu. Nah, berarti di sini itu memberikan makna kepada little desert horses that small and swift. Jadi ini tuh merujuk kepada sini. Kenapa seperti itu? Karena di sini conjunction-nya itu maknanya adalah yang ya. Yang kecil dan anggun gitu. Berarti ini merujuk kepada little desert horses ini. Nah, berarti kita carilah makna yang bermakna ini sepadan dengan small and swift ini. Kalau kita lihat dari yang E dulu ya, cute ini kan lucu ya. Nah, ini berarti kan kita eliminasi dulu karena nggak lucu di sini yang dimaksud. Bulky itu besar, sangat besar, bulky. Nah, berarti kita eliminasi dulu. Masif juga sama dengan bulky, yaitu sangat-sangat besar. Kita eliminasi. Clumsy apa clumsy? Ada yang tahu clumsy, teman-teman? Itu agak canggung.
ya agak canggung ya. Jadi ya sedengan gitu, nggak besar-besar banget ya nggak kecil-kecil banget. Ini juga kita eliminasi karena di sini sudah jelas small and swift. Jadi maknanya yang paling tepat adalah yang graceful. Apa itu graceful? Graceful itu bukan bersyukur ya, tapi lebih kepada maknanya adalah anggun juga. Yang di sini ya. Ini anggun ya. Jadi maknanya anggun juga yang graceful-nya. Oke, itu ya. Saya kira nggak ada masalah karena ini lebih banyak kemampuan pada mendeteksi informasi pada pertanyaan dan berada di passage-nya itu seperti apa, gitu ya. Dan juga memperbanyak vocabulary. Oke, gitu ya. Kita lanjut ke passage berikutnya. Oke, silahkan. Oke, kita lanjut. Oke, ini ya. Oke, waktunya adalah 40 detik dimulai dari Oke, time is up. Oke, silakan bagi teman-teman yang mau langsung menjawab boleh atau menggunakan kolom chat boleh banget ya. Alfa, oke, ada yang sudah menjawab di sini menggunakan alfa, alfa, oke, alfa, delta, oke, kebanyakan yang alfa ya. Oke, oke, langsung kita bahas ya teman-teman ya. Di sini di pertanyaannya, where can we watch the coastal water? Di mana kita bisa melihat air pesisir ya, air di pesisiran gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini berarti pada kata kuncinya adalah the coastal water. Kalau kita lihat secara skimming ya, membaca secara cepat dan juga menggunakan scanning, mencari informasi yang ditanyakan, kita lihat dari awal sampai ke sini, ya sampai ke bawah, itu ternyata kita menemukan pada bagian main ini. The pelataran bahari ini sampai ke sini. Open water to watch the coastal waters. Di sini ya. To watch the coastal waters. Di mana tempatnya? In front of Losari Beach. Di sini ya. Jadi di sini tempatnya. Jadi di depannya Losari Beach. Nah, di sini ya. Jadi jawabannya adalah yang alpha. Ya, tepat sekali ya bagi teman-teman yang menjawab yang alpha. Oke. Saya rasa nggak ada masalah karena ini jelas banget ya. Jelas banget. Tinggal tergantung teman-teman kuat nggak mentalnya. Ketika mendapatkan paragraf yang sangat panjang kayak gini, langsung mentalnya down atau semakin tertantang ya. Jadi jangan takut untuk soalnya karena sebenarnya mudah di sini ya. Kita langsung disediakan soal informasinya itu ada di bacaan. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke, waktunya sama 40 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, time is up. Oke, silakan jawabannya, teman-teman. Oke, sudah ada yang menjawab yang delta. Oke, ada yang jawab alpha. Oke, yang tadi ya tadi itu. Yang delta berarti ya, yang terbaru. Oke, delta. Oke, silakan bagi teman-teman. Ini agak panjang ya untuk informasinya. Oke, ada yang jawab delta. Oke. Oke, delta juga. Oke, masih ada waktu. Oke, delta, kebanyakan jawab yang delta. Oke, ada yang bravo. Oke, baru muncul. Ada yang bravo. Oke. Delta, delta, delta. Oke. Oke, sudah ya. Oke, kita bahas sekarang pertanyaannya. According to the passage, how does globalization affect
individual workers. Jadi bagaimana globalisasi itu mempengaruhi terhadap pekerja individu ya. Jadi pekerja individu itu berarti perorangan gitu ya. Oke, kalau kita lihat, kita scanning dan juga skimming ya secara ini ya, berarti kan kita fokus pada globalisasi itu memberikan dampak seperti apa gitu. Oke, kalau kita lihat dari sini semua, globalization and negative effect local emerging. Oke, kita nggak ada masalah, yang lanjut aja. Oke, di sini ya, kita masuk aja ke sini. Tidak not everything, tidak segalanya tentang globalisasi itu menguntungkan. Any change has winners and losses. Jadi setiap perubahan itu pasti memiliki para pemenang dan juga yang kalah gitu ya, atau pecundang ya, boleh mengatakan begitu ya. Dan the people living in communities, jadi orang-orang yang tinggal di lingkungan komunitas gitu ya, ataupun di lingkungan sekitar situ, that had been dependent, yang mana menggantungkan hidupnya terhadap pekerjaan gitu ya. Outsource elsewhere, maksudnya communities that had been dependent, yang mana tergantung terhadap pekerjaan yang pekerjakan gitu ya, atau dialih kerjakan gitu ya, di tempat yang lain itu sering terdampak gitu, sering menderita di situ. Effectively, secara efektif, this mean itu bermaksud bahwa para pekerja pada negara-negara yang maju gitu ya, harus berkompetisi atau bersaing dengan pasar yang mana pasar pekerjaan yang memiliki gaji terendah gitu ya. Unions and workers ya, pekerja ya, unions itu berarti perusahaannya di situ ya, yang ya perusahaannya di situ, dan juga para pekerjanya itu mungkin tidak mampu untuk ini menahan kesaingan ya, bersaing ya, terhadap ancaman dari corporation yang mana menawarkan alternatif antara lower pay, jadi kayak memberikan alternatif kepada para pekerja lokal itu mau dibayar gaji murah atau kehilangan pekerjaan untuk a supplier in a less expensive, yang mana memberikan pekerjaan kepada harga yang lebih murah gitu ya, terhadap pasar tenaga kerja gitu. Jadi kalau kita lihat di sini dampaknya globalisasi. Kalau dari yang alpha, it creates a lower cost labor markets, making it difficult for workers unions to defend their own rights. Nah, ini tidak disediakan atau malah tidak tepat dengan yang saya maksud di sini tadi. Jadi intinya adalah unions itu lebih memilih untuk mengambil orang dari outsourcing ya, dan juga menawarkan kepada orang lokal itu mau gaji yang rendah atau kehilangan pekerjaan gitu. Jadi mereka itu harus kompetisinya terhadap itu. Gitu. It provides an option for individual workers to work for outsource. Jadi kayak malah pekerjanya itu memilih untuk outsource jobs elsewhere for local business. Nah, ini kurang tepat nih informasi di sini. Jadi kayak malah justru orang lokal itu yang kayak dipekerjakan outsourcing gitu ya. Jadi unionsnya itu lebih memilih mencari pekerja dari outsourcing yang mana dengan gaji yang lebih rendah gitu. Terus kemudian yang Charlie, it reduce the scopes of the job market. Terus kemudian causing global workers who rely on local jobs to suffer. Kalau kita lihat di sini ya maknanya, itu mengurangi the scopes of job market. Jadi kayak skopnya pasar kerja yang menyebabkan para pekerja global itu lebih mengandalkan para pekerja lokal yang menderita. Nah, ini malah berkebalikan dengan informasi yang tadi. Yang delta, it produce winners and losers. Meskipun di sini tadi itu maksudnya adalah winner and loser ya, jadi tapi bukan memproduksi ya. Tapi perubahan itu memiliki adanya dampak, ada yang juara di situ, ada yang kalah. Nah, yang juara itu adalah si corporation-nya tadi, karena dia bisa lebih memilih kondisi karena globalisasi ya, akhirnya banyak disediakan para pekerja yang outsourcing, yang mana kayak anak magang, kalau di BUMN itu kayak anak magang gitu ya, dengan gaji yang lebih rendah. Tapi kalau semisal si pekerja lokal nggak mau digaji rendah, ya udah terima apa adanya, kamu kehilangan pekerjaan gitu. Nah, kalau yang di sini kurang tepat di sini ya. So it brings workers together to defend against the threat of corporation. Nah, maknanya ini kurang tepat di sini. Yang paling tepat adalah yang E ini. Jadi globalisasi itu ternyata itu membiarkan membuat si corporation itu meng-hire para pekerja outsourcing, yang mana memaksa para local workers itu untuk berkomunikasi lebih keras terhadap pekerjaannya, mau digaji rendah atau kehilangan pekerjaan. Nah, gitu ya. Jadi yang paling tepat adalah yang E di sini. Oke, gitu ya. Agak panjang di sini karena memang untuk tingkatan ini levelnya lebih difficult. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, aman? Ada pertanyaan sampai di sini?
Oke, kalau tidak ada, saya serahkan kepada Minsarere kembali untuk mungkin ada Q&A atau seperti apa. Oke, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih buat Mr. Freddy, penjelasannya luar biasa. Gimana teman-teman setelah mendapat penjelasan dari Mr. Freddy? Tadi Mr. Freddy udah ngasih tips dan trik secara general ya, bagaimana cara mengerjakan soal reading nanti di tes bahasa Inggris BUMN. Nah, bagi teman-teman yang pengen tahu tips, trik, dan tipsnya lebih lanjut, yang lebih spesifik per nomor, atau per jenis soal, teman-teman bisa dapetin info dan tips triknya nanti di kelas persiapan tes bahasa Inggris spesial BUMN gitu ya. Gimana cara daftarnya? Teman-teman langsung aja chat admin kita ya yang ada di grup, chat aja. Kemudian teman-teman ketik nama, nanti akan diinfokan step selanjutnya seperti apa. Oke, bagi teman-teman yang ada pertanyaan lebih lanjut ya, boleh tanya di kolom komentar atau teman-teman absensi, nanti absensi bakal di-share ya sama admin, sama Minsaraya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah berpartisipasi di kelas pada kesempatan kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Semoga nanti tesnya lancar gitu ya. Kalau teman-teman butuh bantuan, kita siap membantu ya. Kita siap membantu di kelas tes bahasa Inggris BUMN ya. Silahkan chat admin sebelum promonya hangus. Promonya tinggal 4 hari lagi teman-teman. Jadi manfaatkan kesempatan ini buat daftar kelasnya ya. Oke, saya minta waktu buat teman-teman buat on kamera. Kita akan ambil sesi dokumentasi. Oke, silahkan saya hitung ya admin ya. Oke, 1, 2, 3. Teman-teman silahkan berikan senyum terbaik. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Satu ya. dulu ya. Oke. Sekali lagi. Bisa dihitung? 1, 2, 3. Oke. Sudah, Kakak? Udah aman. Oke, aman. Oke, terima kasih teman-teman sekali lagi. Oke, semoga ilmunya bermanfaat. Oke, dan saya tutup kelasnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa ya di kelas persiapan tes bahasa Inggris BUMN. Semoga tesnya berjalan lancar. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih, Selamat Kak. malam. Iya.